Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Ketut Arianti Puspadewi, NIM P071242190008 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai personal dan profesional dalam kebidanan berbasis tim. Terdapat 6 topik. Yang pertama ada pengertian nilai, yang kedua penyerapan atau pembentukan nilai, yang ketiga ada nilai personal dan nilai luhur profesi, yang keempat kebijaksanaan dan nilai-nilai, yang kelima ada pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir ada standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama kita bahas ada pengertian nilai. Nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai adalah suatu proses di mana seorang dapat menggunakannya untuk menilai dirinya sendiri, seperti seorang bidan yang dapat menilai dirinya sendiri dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Yang kedua, ada materi mengenai penyerapan atau pembentukan nilai. Yang pertama, modeling, yaitu di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana ia bergaul. Yang kedua ada moralizing, yaitu moralitas yang diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja, dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga ada laissez-faire, yaitu sesuka hati. Adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Yang keempat ada responsible choice, yaitu tanggung jawab untuk memilih. Adanya dorongan interna untuk menggali nilai-nilai tertentu dan untuk mempertimbangkan konsekuensinya untuk adaptasi. Yang kelima ada reward atau punishment, yaitu penghargaan dan sanksi untuk perlakuan yang biasa diterima, seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Materi yang selanjutnya ada pengertian nilai personal dan nilai luhur profesi. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang. Yang kedua ada nilai personal profesi. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan.
Ada 7 nilai-nilai profesi. Yang pertama, autentik, yang berarti keindahan. Yang kedua ada altruism, yaitu artinya mengutamakan orang lain. Yang ketiga, equality, yaitu artinya kesetaraan. Keempat ada freedom, yang artinya kebebasan. Dan yang kelima ada human dignity, atau yang disebut juga martabat manusia. Yang keenam ada justice, yang berarti keadilan. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, truth, yang artinya kebenaran. Selanjutnya ada materi mengenai kebijaksanaan dan nilai-nilai. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan kepada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Selanjutnya, terdapat nilai luhur yang diperlukan oleh seorang bidan. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua ada lemah lembut. Yang ketiga ada ketetapan setiap tindakan. Dan yang terakhir menghargai orang lain. Selanjutnya ada materi pertimbangan nilai-nilai. Dibagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif berarti ekspresi perasaan atau keinginan seorang. Dan objektif berarti nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Dan selanjutnya ada materi mengenai standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama ada kode etik profesi. Dalam menjalankan praktek bidan dan menjalankan kode etik profesi, menerapkan standar praktik seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, tanggung jawab dalam praktek kebidanan. Di dalam kode etik profesi tersebut, bidan berkewajiban memprioritaskan kebutuhan klien bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya demi mencapai tujuan dari pasien yang tepat. Yang kedua ada tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal, postnatal sebagai tenaga profesional. Bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat dalam kebidanan. Kolaborasi interprofesional sangat penting untuk keselamatan pasien, karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Perbedaan antara profesional dapat menjadi penghalang bagi kolaborasi interprofesional. Pandangan berbeda tentang kehamilan dan persalinan merupakan bagian dari perbedaan pendidikan. Tanggung jawab akan menjadikan suatu intervensi medis. Dalam kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, saling percaya, adanya pemahaman masing-masing individu, dan memiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan